Dulu pada Saka, Laut Desa Bulan 1104 Saka, ada Raja Perwirayuda, putra si Girinata. Konon kabarnya lahir tiada beribu. Semua orang tunduk, sujud menyembah kaki bagi tanda bakti. Sri Ranggah Jasasa terkenal namanya, penggempur musuh pahlawan bijak. Daerah luas di sebelah timur Gunung Kawi makmur karena hasil. Itulah tempat putra Siwa melakukan dharma, melatih keperwiraan, menghilangkan budiman, menyirnakan penjahat, bakti, meneguhkan praja. Sebagai kota menteri, kota raja namanya. Ken Angrok. Dia bertemu istri dari Tunggul Ametung yang namanya Ken Dedes. Di suatu taman, Ken Dedes itu turun dari keretanya. Ken Dedes itu memancarkan sinar. Ken Angrok terkejut, kemudian konsultasi dengan gurunya yang disebut Loh Gawe. Dan dia mengatakan, barang siapa yang berhasil memperistri wanita yang disebutkan Dedes Adaneswari, maka dia akan menjadi raja di Jawa. Maka berusaha kemudian Ken Angrok memesan keris Mugandring dan kemudian berhasil membunuh Tunggul Ametung yang berada di tempat tidur. Nah, saat menjadikan Aku di Tumapel itu, suasana politik antara Daha dan Aku berseberangan. Akibat itu pendeta dari Daha itu lari ke Ken Angrok untuk minta perlindungan. Nah, kemudian pendeta itu mengangkat Ken Angrok sebagai raja pada tahun 144 Saka. Setelah itu di dalam Paraton disebut, setelah mengalahkan Raja Sri Raji Dadang Gendis yaitu Kertajaya, raja terakhir dari Kediri, maka pulanglah dia ke Tumapel, diputarlah bumi Jawa menjadi satu kerajaan besar. Artinya kerajaan dua, Janggala dan Panjalu, disatukan menjadi negara Singhasari. Singhasari, sebuah kerajaan yang meletakkan dasar pemerintahan kesatuan dan mewariskan seni patung yang terindah. Tercatat patung Durga Mahisa Suramardini yang perkasa, Ganesha dan Bhairava yang berhiaskan seni Tantrayana, dan Prajna Paramita yang dipercaya sebagai Ken Dedes atau Dewi Gayatri. Kita akan menguaknya dalam buka kotak kali ini. Dari Keraton Singosari yang merupakan cikal bakal dari Kemaharajaan Mojopahit. Negara Singhasari. Ibu kotanya di Kota Raja. Itu tempatnya ada di tempat pertemuan Dunga Suwangi, Sungai Brantas dan Sungai Bango, sehingga itu disebut tempuran kalau di Jawa. Kemudian kalau di Malang disebut Supituran. Nah, karena ini batasnya alam, kemudian bagian tengah dibuat parit keliling. Nah, ini apa bukti-buktinya? Buktinya banyak sekali. Di situ pernah ditemukan 149 arca yang sekarang raib entah kemana.
Kemudian sekarang juga ditemukan sisa-sisa partetan yang merupakan bukti bahwa itu bekas keraton yang namanya Kutaraja. Kemudian desa itu pada tahun 1800 dalam petanya Afdeling de Pasuruan disebut Kutorejo. Jadi Kutaraja menjadi Kutorejo. Nah, ini sehingga pusat ibu kota ada di situ. Nah, setelah itu keraton dipindahkan oleh Wisnuwardana ke Candi Jago kemudian. Jadi setelah Candi Kidal itu kan Anusapati, kemudian Candi Jago yang berkaitan dengan pendarmaan Wisnuwardana. Ibu kotanya dipindahkan dari yang di Kotaraja itu tadi, kemudian dipindahkan di Singasari Nagara namanya. Nah, kerajaannya disebut bisa Tumapel, bisa Singosari. Tetapi dalam prasasti selalu disebut dengan Tumapel. Kemudian ibu kotanya di Singasari Nagara yang berkaitan dengan Candi Singosari. Nah, keratonnya di mana? Yaitu yang di belakang Dwarapala yang berjejer dua. Jadi antara Dwarapala satu dengan lain itu sekitar 14 meter plus minus. Nah, kemudian ada jalan lurus yang menuju situs Kadipaten itu yang diperkirakan keraton. Nah, karena keraton itu berbuat dari kayu, maka yang ditemukan kembali hanya sisa-sisa keramik, susunan batu bata, dan umpak-umpak. Umpak-umpak yang sekarang diangkut di rumah penduduk. Ada yang dibuat sebagai lumpang, ada yang dibuat sebagai batur rumah di situ. Nah, kemudian keraton itu terdiri dari keraton yang di belakang Dwarapala, di depannya itu sampai dengan Candi Singosari disebut alun-alun, sama seperti alun-alun di Yogyakarta. Waktu Raffles datang itu ya disebut alun-alun, dan tahun 68 itu masih tanah luas waktu itu. Pada periode Singhasari, konsep kerajaan kesatuan untuk pertama kali diterapkan, melanjutkan pembentukan negara terpusat yang dimulai dari Kerajaan Kediri. Pada Singhasari pula, konsep raja sebagai perwujudan dewa makin diperkenalkan, sehingga setiap candi yang dibangun menjadi tempat pendarmaan para raja seperti piramid di Mesir dan nekropolis lainnya. Candi Kidal, tempat pendarmaan Anusapati, raja kedua setelah Ken Arok. Sementara Ken Arok sendiri didarmakan di sebuah candi di Kagendengan. Candi Jago, tempat pendarmaan Wisnuwardana, raja keempat dinasti Rajasa yang berkuasa di Singosari. Dan Candi Singosari, tempat pendarmaan Kertanegara, raja kelima dan terakhir Singosari, setelah diserang Raja Jayakatwang dari kerajaan Gilang-Gilang di Kediri. Ken Arok menjadi raja, kemudian lahirlah anak yang pertama dari Tunggul Ametung namanya Anusapati. Nah, pada waktu itu Anusapati berusaha untuk balas dendam dan berhasil membunuh Ken Arok, dan akhirnya Anusapati menjadi raja, ratu waktu itu. Setelah dia dibunuh oleh Tohjaya, Tohjaya itu adalah raja ketiga, adalah anak dari perkawinan antara Ken Arok dengan Ken Umang. Itu kan baku bunuh. Kemudian dia didarmakan, Dinarma Siro Ring Kidal. Nah, ini sehingga toponimi Kidal itu bisa kita lacak kembali. Ternyata ini desa Kidal. Itu terkait dengan nama toponimi yang ada di dalam Pararaton dan juga desa Kidal. Candi Kidal itu dianggap penting karena merupakan bukti adanya suatu situs yang berkaitan dengan nama Ratu Anusapati yang disebutkan di dalam Pararaton maupun Negara Kertagama. Seni patung Singosari merupakan seni pahat terindah, tidak hanya pada seni ukirnya yang detail, tapi merupakan arca perwujudan Dewa Raja yang mengandung makna ikonografis Tantrayana dan estetik yang tinggi. Candi Singosari dulunya disebut Candi Menara karena bentuknya yang menjulang tinggi, dan oleh Stutterheim, peneliti Belanda,
Disebutnya sebagai Candi Sela karena ada 4 relung pada dinding candi yang dulu berisi patung pantheon yang indah. Menurut laporan, Candi Singosari dulunya merupakan kompleks percandian yang terdiri 7 candi tapi runtuh dan patungnya berserakan. Yang bisa diselamatkan adalah Candi Menara yang sekarang dapat kita lihat. Penduduk setempat menamakannya Candi Cungkup dan ada pula yang menyebutnya Candi Renggo hingga akhirnya dinamakan Candi Singosari karena terletak di desa Singosari. Tapi tidak ada satupun yang mengetahui pasti nama sebenarnya karena sempat terkubur beberapa ratus tahun hingga akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1803. Untuk bisa memahami sepenuhnya puncak dan keunggulan seni budaya Singasari, kita harus melihat patung-patung yang dibuat dalam masa itu. Dari sudut tekstil, yang sangat penting adalah 4 arca yang berasal dari Candi Singasari, yang sekarang berada di Museum Volkenkunde di Leiden. Ini adalah Durga, Nandishvara, Mahakala, dan Ganesha. Satu keunikan mereka adalah jaket pendek yang mereka pakai. Ciri khas jaket ini adalah kerahnya yang bulat, lengannya yang pendek, dan bagian bawah ujungnya yang tidak menutup perut. Setiap jaket memiliki pola yang berbeda. Banyak sekali perincian yang kita bisa pelajari dari jaket-jaket ini. Seperti garis jahitan di samping, dan tali penghubung di depan dada. Perincian ini menunjukkan bahwa jaket Singasari dibuat dengan cara yang mirip dengan sesimping Bali yang digunakan oleh pangeran, prajurit, dan juga penari. Bukti yang lebih konkret tentang makna jaket pendek dalam masa Singasari bisa kita pahami dari satu adegan relief di Candi Jago. Adegan tersebut merupakan bagian dari cerita tentang kisah cinta antara Pangeran Sudana dan seorang putri Kinari, Manohara. Di adegan ini, Sudana mengenakan jaket pendek tanpa lengan pada saat yang sangat berbahaya, yaitu saat dia sedang menyeberangi 2 sungai, yang menurut Kate O'Brien, salah satunya adalah Sungai Ular, yang hanya bisa dilalui dengan jimat magis, yaitu jaket tersebut. Keunikan lain 4 patung Singasari di Leiden adalah kain-kain yang dipakai di bawah. Durga memakai 2 helai kain, yang satu menutupi sampai mata kakinya dengan pola tengkorak, dan yang lainnya sampai ke lutut dengan pola bunga-bunga. Ganesha juga memakai 2 helai kain di bawah. Di sini pola tengkorak lebih menonjol lagi. Tidak hanya di tekstilnya, tetapi juga di anting-antingnya, mahkotanya, cangkir, dan alas duduknya yang terbuat dari deretan tengkorak. Pola kain lainnya adalah kala bermata satu dan pola wajah yang mungkin melambangkan kepala kala. Bentuk dan motif di patung Ganesha di Leiden bisa kita bandingkan kesamaannya dengan patung Ganesha yang ada di Museum Nasional Bangkok, Thailand, yang juga berasal dari Singasari. Yang menarik sekali bagi saya adalah pola di kain-kain yang dipakai Nandishvara dan Mahakala, karena ini kita bisa hubungkan langsung dengan pola yang masih ada sekarang. Pola ini berdasarkan dari lingkaran-lingkaran yang tumpang tindih. Kita bisa pastikan bahwa pola ini terinspirasi dari kain yang asalnya dari luar Nusantara, yang sudah masuk di Jawa pada masa dinasti Singasari. Salah satu buktinya adalah ilustrasi tekstil dengan pola serupa yang dilukis di langit-langit candi di Pagan, di Myanmar, yang berasal dari abad ke-13. Di periode yang sama, kita juga bisa menemukan penggambaran serupa di candi-candi Kamboja, seperti ukiran batu ini di Candi Bayon.
Di Cina, pola ini banyak digunakan di berbagai sarana, termasuk ukiran kayu dan keramik, tetapi terutama tekstil. Di situ pola ini disebut motif koin atau uang. Ada juga potongan kain katun dari India dengan pola ini yang ditemukan di Mesir. Dan kita tahu bahwa ada banyak paralel tekstil India yang ditemukan di Mesir yang juga ditemukan di Indonesia. Jadi mungkin sekali tekstil sejenis ini juga diperdagangkan ke Jawa dan menjadi inspirasi pola tekstil yang terlihat di Nandishvara dan Mahakala. Dan pola ini juga kita bisa lihat berlanjut terus sampai pada masa Majapahit. Tetapi dengan berjalannya waktu, penggambaran pola ini menjadi lebih sederhana. Sekarang, pola yang aslinya dari lingkaran-lingkaran yang tumpang tindih menjadi lebih abstrak dan dikenal sebagai salah satu pola batik yang terpenting yang disebut kawung. Keindahan seni pahat Singgasari tidak hanya terlihat pada patungnya seperti Durga, Bhairava, Ganesha, dan lainnya, tetapi juga pada relief candi seperti yang terlihat pada relief Candi Jago yang berisi kisah Kujara Karna, Partayatna, dan Arjuna Wiwaha dalam bentuk bas-relief menyerupai wayang kulit. Singgasari merupakan bab baru untuk kesenian di Nusantara, khususnya di Jawa dalam bidang seni wayang. Kalau sebelumnya, mitos-mitos dari India digambarkan dengan cara candi yang hampir mirip gaya representasi dari India sendiri. Tapi mulai dengan Candi Jago, Candi Jawi, dan sebangsanya, ada cara menggambarkan yang khas Nusantara, khas Jawa. Misalnya menggunakan gelung supit urang dan sebagainya. Ini disebut gaya wayang, karena memang mirip dengan apa yang kita melihatkan di kesenian wayang kulit ala Bali zaman sekarang. Dalam sastra tulis, kita juga melihat gambaran wayang kulit yang serupa dengan wayang kulit sekarang. Ini jelas bahwa wayang pada zaman itu, ya 1220-an di Keraton Singgasari sudah menjadi kesenian yang adiluhung dan juga kesenian yang bisa membawa emosi. Kenapa wayang itu muncul pada zaman Singgasari? Sehingga Singgasari dan Kediri dan Jenggala dan Burawan pada akhirnya digambarkan sendiri dalam wayang, yaitu wayang gedog. Menurut hipotesa dari sastrawan Australia, Wayanjara Sastrawan, pada zaman Singgasari itu, di mana kerajaan itu dibawa keluarga besar Girindra, wayang itu diidentikan sama leluhur. Berarti orang membangun arca, membangun candi yang ada gambar wayang, sama saja membangun leluhur keluarga Girindra yang menguasai Jawa Timur pada saat itu. Dan ini merupakan transisi cara pemerintahan dari cara pemerintahan yang satelit ke kerajaan yang dinastis, yang dipimpin langsung oleh seorang raja yang dianggap titisan dari tokoh wayang. Arca Camunda ini adalah aspek atau perwujudan lain dari Dewi Durga dalam bentuk yang sangat kroda, sangat dahsyat, yang berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya ingin menghancurkan. Ya. Memang ini salah satu karakter dari aliran Tantrayana. Dalam riwayat penemuannya, arca ini sebetulnya dulu ada di Desa Argomulyo, tidak jauh dari Candi Singgasari, diketemukan dalam bentuk yang sudah fragmentaris, artinya sudah dipecah-pecah oleh orang. Ya. Kemudian datang peneliti Belanda, terutama Goris, kemudian C.C. Baird, William Frederick Suterheim, dan sebagainya, itu kemudian merekonstruksi arca ini.
dia lem, dia sambung, kemudian jadilah sebuah arca yang sangat langka, satu-satunya diketemukan di Indonesia. Ya, arca Camundi ini atau Camunda. Kemudian arca ini dibawa ke halaman Candi Singasari. Dalam mitologi disebutkan dia bisa mengalahkan yaksa. Jadi yaksa itu musuhnya dewa. Jadi dewa itu Sura, kalau yaksa itu Asura. Ada dua yaksa yang sangat sakti namanya Canda dan Munda. Nah, itu yang bisa mengalahkan dewa-dewa lainnya kalah. Yang bisa mengalahkan justru Dewi Durga. Jadi para dewa sepakat untuk mengutus Dewi Durga ini untuk mengalahkan si Canda dan Munda. Tetapi semua dewa memberikan senjatanya. Sehingga di sini kita bisa lihat tuh semua senjata dewa dipegang oleh Camundi. Karena dia bisa mengalahkan Canda dan Munda ini, akhirnya dia dijuluki atau disebut sebagai Dewi Camunda. Hubungannya dengan Tantrayana, kita bisa melihat bahwa tengkorak atau kapala itu hampir mendominasi figurnya dia. Dan di samping itu, dia sedang duduk di atas mayat yang bergelimpangan. Ini adalah salah satu ciri khas dari aliran Tantrayana. Camunda dalam akhiran I tadi sehingga menjadi Camundai itu artinya pemujaan kepada Camunda. Nah, salah satu raja Singasari yang sangat memuja Camunda dalam karakternya yang sangat dahsyat dan hubungannya dengan Tantrayana adalah Kertanegara. Ya. Patung Prajna Paramita, Dewi Ilmu Pengetahuan yang dipahat pada masa keemasan Singhasari merupakan patung terindah dalam masa klasik Indonesia silam. Salah satu arca Singhasari yang sangat indah adalah Prajna Paramita, Dewi Ilmu Pengetahuan dalam Panteon Buddha Mahayana. Arca ini duduk bersila di atas lapik teratai. Tangannya di depan dada dalam gerakan memutar roda Dharma atau Dharma Cakra Mudra. Di samping kirinya ada setangkai bunga teratai yang kelopaknya menopang sebuah pustaka, yaitu Sutra Prajna Paramita. Ikonografi Prajna Paramita telah dikenal di Asia Tenggara setidaknya sejak abad ke-8 sampai 9 Masehi. Salah satu kemungkinan prototipe Prajna Paramita Singhasari adalah patung perunggu dari Sri Lanka yang ditemukan di Thailand. Patung ini sekarang ada di Victoria and Albert Museum di London. Di Indonesia sendiri, arca perunggu Prajna Paramita yang paling awal ditemukan pada abad ke-10 dalam bentuk arca perunggu kecil dari Jawa Timur. Ada 4 arca batu Prajna Paramita yang ditemukan di Jawa Timur dan Sumatera. Di antara semua ini, arca Prajna Paramita Singhasari adalah yang paling utuh dan paling indah. Arca ini ditemukan di antara runtuhan Candi Wayang di Singhasari pada tahun 1818. Dan sejak abad ke-19, patung ini dikenal dengan nama Kendedes, yaitu istri Kenarok, Raja Singhasari yang pertama. Arca yang kedua ditemukan di Candi Gayatri di Boyolangu di Tulungagung, Jawa Timur. Candi ini telah diidentifikasikan sebagai situs Boyolangu dalam Kakawin Negara Kertagama yang dibuat di abad ke-14. Di Kakawin ini disebutkan bahwa di Boyolangu didirikan tempat suci akhir untuk Raja Padmi, yaitu seorang Ratu Majapahit. Karena kekawinan itu juga menyebutkan Raja Padmi sebagai titisan Prajna Paramita, maka ada kemungkinan juga bahwa arca Prajna Paramita ini berkaitan dengan Raja Padmi dan bukan dengan Kendedes. Arca yang ketiga adalah arca yang ditemukan di alun-alun Singhasari dan sekarang disimpan di dalam situs Candi Singhasari. Dan arca yang terakhir ditemukan di sepanjang tepian Sungai Batanghari di Muara Jambi, Sumatera.
Kalau kita melihat distribusi arca-arca ini di Jawa Timur maupun di Sumatera, ini menunjukkan bahwa pemujaan Dewi Prajnaparamita ada secara luas selama abad ke-13 dan ke-14. Bagi saya, aspek yang sangat menarik dari arca-arca ini adalah pola kain yang kita bisa lihat terutama di Prajnaparamita di Museum Nasional Indonesia dan di Muara Jambi. Pola yang ada di dua arca ini berdasarkan deretan lingkaran-lingkaran. Pola dasar ini sudah bisa kita lihat di abad ke-8 dan 9, di pola tekstil di dinding Candi Sewu, dan juga di Candi Prambanan di Jawa Tengah. Pola kain di arca Prajnaparamita Museum Nasional sering dikaitkan dengan motif jelamparang di batik. Dan pola jelamparang sendiri ada kaitannya dengan kain sutra ikat ganda patola yang diproduksi di Gujarat di India Utara dan banyak sekali diekspor ke Indonesia, terutama kita bisa lihat dalam abad ke-18 dan 19. Gayatri itu bagi saya adalah sosok wanita, sosok ibu yang meski tidak pernah tampak di mata dunia, dia adalah orang yang hebat, yang berada di balik berdirinya kerajaan besar bernama Majapahit. Satu karakter penting yang saya pegang dari tokoh Gayatri itu adalah kebijaksanaan. Jadi gerak-gerak yang saya timbulkan adalah gerak-gerak yang memiliki kesan agung, kesan berwibawa, bagaimana dia meskipun seorang wanita, tapi memiliki peran penting dalam dunia politik, terutama pada saat itu. Mahakarya patung Singhasari yang dulu pernah menghiasi keempat penjuru relung kini sudah tiada lagi. Hanya Agastya yang tertinggal dan seakan menantikan kembalinya Ganesha, Nandiswara, Durga, Mahakala, dan Bhairava. Dibutuhkan kesadaran dan keikhlasan kita semua untuk mengembalikan sejarah Singhasari yang dulu pernah berjaya. Kita bukanlah negeri dongeng yang dulu ada tapi kini tiada. Singhasari pernah ada dan merupakan sejarah yang harus kita temukan kembali dan kita rawat bersama.